Hasil mengejutkan dialami oleh Indonesia saat mereka bermain melawan Australia. Bagaimana tidak? Karena tim Garuda harus menyerah dengan skor yang sangat telak 5-1. Kekalahan yang pastinya membuat peluang untuk lolos ke Piala Dunia semakin berat. Dari kekalahan yang didapatkan oleh Indonesia, terdapat beberapa cerita menarik yang salah satunya adalah keputusan Patrick Kluivert memilih bermain terbuka saat melawan Australia. Keputusan yang akhirnya berbuah fatal karena Indonesia benar-benar diberi pelajaran oleh pasukan tim Kanguru. Hal inilah yang membuat kita jadi teringat akan ucapan Sintayong beberapa tahun yang lalu. Sebuah ucapan yang ternyata relate dengan situasi timnas saat ini. Lantas, ucapan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sebuah perubahan besar dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam debutnya menjadi pelatih Indonesia. Perubahan yang paling terlihat adalah gaya bermain timnas yang lebih berani dari sebelumnya. Dengan gaya berani yang dimainkan oleh timnas, maka permainan terbuka akhirnya tercipta. Di laga melawan Australia, gaya seperti itu hampir membuahkan hasil ketika Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Sayangnya Kevin Dix gagal mengkonversinya menjadi gol setelah tembakannya malah membentur tiang gawang. Setelah itu, gaya bermain Indonesia malah menjadi sasaran empuk bagi Australia. Mereka yang bermain lebih sabar akhirnya mampu mencetak 3 gol sekaligus. Dan 3 gol tersebut semakin menunjukkan jika lini pertahanan Indonesia sangatlah lemah. Pada babak kedua, penderitaan timnas Indonesia semakin menjadi-jadi ketika mereka kembali kemasukan 2 gol. Kali ini golnya mirip, yakni melalui sepakan pojok. Sementara Indonesia cuma mampu membalas 1 gol lewat tendangan oleh Romani. Skor 5-1 akhirnya bertahan sampai pertandingan selesai. Dan ini menjadi pukulan telak bagi PSSI yang berani mengganti pelatih di tengah kompetisi yang masih berjalan. Strategi Kluivert belum cocok dengan Indonesia. Jika kita melihat statistik pertandingan, sejatinya Indonesia unggul dalam beberapa aspek atas Australia. Bahkan jumlah tembakan dan possession ball, tim Garuda masih lebih baik dibandingkan dengan tim Kanguru. Tapi sekali lagi, aspek keunggulan tersebut tidak akan ada artinya jika hasil pertandingannya zong. Kini terbukti taktik yang dimainkan oleh Kluivert dengan bermain terbuka belum cocok untuk timnas Indonesia. Dan yang lebih gilanya lagi, taktik itu langsung diterapkan di laga super penting melawan Australia, yang notabene adalah tim kuat dan sudah langganan bermain di Piala Dunia. Ucapan Sintayong tahun 2020 terbukti. Jika kita memperhatikan gaya bermain timnas Indonesia, apa yang dilakukan oleh Kluivert sangat berbeda dengan pelatih sebelumnya, yakni Sintayong. Sebagai pelatih, STY paham betul gaya bermain yang bisa dimainkan oleh Indonesia. Gaya bermainnya adalah bertahan dan bermain pragmatis. Kelemahan gaya seperti ini adalah Indonesia akan sulit mencetak gol. Tapi keunggulannya lini pertahanan akan semakin kuat dengan sistem yang diterapkan oleh Sintayong. Soal ini pernah dikatakan oleh Sintayong pada tahun 2020 lalu ketika dirinya baru menjabat sebagai pelatih tim Garuda. Saya akan menggunakan strategi yang cocok dengan tim. Melihat situasi sepak bola Indonesia, mereka tidak bisa benar-benar memainkan sepak bola ofensif. Kami harus bersiap dengan sepak bola bertahan, kata Sintayong dikutip dari CNN.
Soal gaya bertahan yang dimainkan oleh Sintayong, hal itu terbukti ketika dirinya mampu menahan imbang Australia di Stadion GBK pada September tahun lalu. Waktu itu Australia benar-benar dibuat frustasi dengan kuatnya lini pertahanan tim Garuda. Hal yang sangat berbeda terjadi di pertandingan terbaru saat pertahanan Indonesia seperti mudah ditembus oleh para penyerang The Socceroos. Nama Sintayong menggema di Stadion Sydney. Dengan perbedaan mencolok yang terjadi, membuat fans Indonesia yang ada di Australia tampaknya kecewa dengan hasil pertandingan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyebut nama Sintayong menjelang pertandingan selesai. Ya, meski sudah tidak menjadi pelatih timnas, nama Sintayong menggema di Stadion Sydney. Mungkin fans Garuda masih belum move on dengan pelatih yang dipecat oleh PSSI pada Januari yang lalu. Tentu sebuah sinyal bagi PSSI jika apa yang mereka lakukan tak sepenuhnya berhasil. Contohnya dengan mengganti pelatih di tengah jalan. Lebih lanjut, soal pertandingan melawan Australia, Coach Pastor beberapa waktu yang lalu mengungkapkan jika masih ada beberapa kekurangan yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia. Salah satu kekurangan terbesarnya adalah chemistry antar pemain yang belum terlalu padu. Hal yang sangat wajar, karena pemain timnas dapat dikatakan jarang bermain bersama. Belum lagi dengan ketambahan pemain baru. Tak hanya itu, tim pelatih tampaknya juga belum begitu pas menempatkan pemain. Misalnya Messilgers yang tiba-tiba disuruh bermain dengan formasi 3 back. Padahal di Twente, dirinya jarang memainkan taktik seperti itu. Dan terakhir Jait says, selama di Venezia dirinya tidak pernah bermain dengan lini pertahanan tinggi. Tapi baru kali ini dirinya mengalaminya saat bermain untuk Indonesia. Kini dengan kekalahan tersebut, membuat Indonesia turun ke posisi 5 klasemen. Posisi yang pastinya membuat mereka semakin sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Kini, tim Garuda tertinggal 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Jika ingin lolos, maka Indonesia harus berjuang di pertandingan sisa, salah satunya melawan Bahrain, yang akan digelar pada tanggal 25 Maret mendatang. Di laga tersebut, menang adalah harga mati yang harus diwujudkan oleh tim Garuda. Bila tidak, maka PSSI dan Patrick Kluivert bakal langsung mendapatkan tekanan dari fans Garuda, terutama fans yang masih belum move on dengan Sintayong. Jadi itulah cerita usai Indonesia dikalahkan Australia dengan skor yang sangat telak 5-1.